biar perilaku buruk kamu itu muncul dan akhirnya itu menjadi formulasi saya membenci kamu. Juga boleh selama dalam koridor yang tidak melanggar hukum. Iya benar. Kita harus berusaha tadi. Poin yang kedua, poin yang pertama adalah bagaimana ketika menghadapi cinta bertepuk sebelah tangan adalah mencari hal buruk ya, hal buruk lah. Kalau jawaban pasti jelas dengan kan itu teh upaya. Iya, cuman dengan menggunakan bahasa yang lain mencari jawaban yang sebenarnya. Padahal kan sudah jelas ketika saya tidak suka kamu itu teh sudah jawaban. Cuman kan bagaimana menyembuhkan gitu. Membalut luka. Mendetoks tubuh kita, pikiran kita, psikis kita gitu dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka lakukanlah yang memancing, memicu dia untuk melakukan hal yang buruk terhadap kita dan kita akan mempunyai penilaian buruk tentang dia. Ya, betul. Dan akan hilanglah rasa cintanya. Yang kedua, ketika pilihan kita tetap kekeh, bagaimana mengupayakan seseorang untuk tetap menjadi bagian dari hidup kita adalah yang tadi, geser cara berpikirnya. Lakukan itu sampai dia memang benar-benar membutuhkan kita. Akhirnya bahasa cinta dengan penilaian fisik itu gugur semuanya. Tapi ada juga kan, misalkan geus mah teu beuki fisikna, kita udah ngasih effort yang baik laki-lakinya tidak menerima. Kurang ajar pula. Kamu tuh tahu diri lakina. Nah, itu gimana? Maksudnya kayak Nurus tunjuk, Be. nurus tunjuk. Nah, itu gimana maksudnya? Kan kalau yang tadi orang juga setuju, maksudnya ketika memang fisiknya tidak suka tapi dia mempunyai satu poin misalkan kepintarannya atau misalkan duitnya. Orang setuju, tapi gimana kalau misalkan kita udah ngasih effort yang baik, gitu kan, duit misalkan udah dikasih, misalkan banyak kan yang gitu udah ngasih smart ide gitu kan. Tuh, kumaha itu ngomong laki gitu coba. Poinnya bukan pada laki-laki itunya, kamunya yang kenapa milih dia. Kok gue kan ini mah umum. Iya misalkan umum. Iya umum, posisinya dia sebagai laki-laki misalkan. Sebutlah saya. Oh berarti yang goblokmu yang goblok. Yang menerimanya. Oh iya bener, nah hati-hati nih. Soalnya banyak-banyak. Iya kan gini. Kalau orang dalam posisi yang tadi sebutlah misalkan saya misalkan, terus tiba-tiba dicintai sama perempuan misalkannya. Perempuan, aku ya perempuannya. Misalkan tiba-tiba saya teh sebagai manusia kaum selonjoran gitunya, kaum selonjoran tiap pagi dia kirim makanannya, siang-siang biar habis kerja nyimpen di meja gitu uang jajan. Misalkan ya Allah, misalkan terus di sampingnya rokok 1 bungkus. Misalkan. Tapi itu tergantung sih. Maksudnya kalau misalnya cewek bisa bersikap seperti itu, kalau misalnya dapat feedback dari cowoknya yang positif juga nggak masalah. Iya. Memang udah cowoknya. Tapi kalau gue mah nggak setuju itu. Kalau misalkan ini nggak, kalau orang sorry ya, orang nggak setuju. Kenapa cewek harus bisa melakukan seperti itu? Padahal cewek itu ya gak harus kayak gitu menurut orang. Kalau misalkan cowok emang bener sayang nih, emang bener peduli, usaha anjir, nggak boleh dikasih makan sama cewek. Ayah ini lo jadi tunal di tenaga kamera kesini. Kalau laki-laki seperti itu nggak ada harga dirinya. Ya bener. Tapi kalau misalnya si cowoknya nih ya, pertamanya ngasih feedback yang bagus, misalnya dia kelihatan sayang, royal sama kita aja sebagai cewek misalnya, duh setan geus royal, geusnya ke orang gitu. Kenapa enggak kalau misalnya kita punya sesuatu yang bisa nge-treat dia lebih baik, kita kasih aja, tidak harus materi. Itu salah satu strategi dari laki-laki playboy. Nah, Bagaimana? Misalkan saya suka sama seseorang perempuan. Misalkan gini, bagaimana menaklukkan perempuan misalkan seperti kamu, bermobil misalkan, pinjam duit lah saya ke Mega buat rental. Dia akan masa bangga. Kan tidak tahu. Iya, orang rental mobil juga beda-beda kan? Benar, setuju. Langganan saja mobilnya tetap eta ya. Kedua, ngejajanin untuk durasi yang pendek, untuk menaklukkan hati, meluluhkan hati kamu aja. Untung aku nggak traktir. harus materi. Iya kan? Traktir. Penampilan, baju misalkan, minjem ke siapa teman biar lebih bagus gitu. Luluh tak kan? Kelepek-kelepek sudah itu nanti dia merasa mempunyai penilaian yang bagus yang tadi memberikan
effort apa? Effort. Ivo. Anjir, bakal salah ngomong. Ivo. Emosional. Bahkan juga manusia. Memberikan effort karena sudah terbalut cintanya. Ya. Dia terjebak dengan kemiskinan perasaan. Miskin perasaan. Dia tidak bisa berpaling hati. Maka disitulah. Nih, misalkan deket nih, gue suka nih sama cowok nih. Terus gue ini yakin gue cowok tuh nggak suka sama orang. Orang sudah meyakini itu dari awal. Dan akhirnya orang akan berpikir nih, bagaimana orang tahu dia yang sebenarnya tuh kayak apa. Di selak-selak lah inti nama, cewek lah tahu anjir begini. Iya, itu mah tumpul wawasan aja dia mah. Kurang banyak tahu bahwa di sana ada Bob Teguh dengan kapasitas yang Orang optimal. tidak pernah rugi mengeluarkan uang untuk orang seperti itu. Untuk orang tahu dia yang sebenarnya. Iya. Orang begitu. Iya, Jadi memang. ketika nggak Makanya dicari tahu dulu ketika kan. udah Iya. bisa mah ya udah tinggal kius. Tapi nggak apa-apa. Orang gitu. Ada masa di mana ada yang memang juga jangan disalahkan juga. Ada masa di mana posisi perempuan itu ingin sama rata sama rasa teh. Kalau misalkan kitanya memang suka, bisa aja kalau memang suka selama kita memang ikhlas. Mau menerima figur laki-laki dengan karakter yang seperti itu. Makanya kalau jadi perempuan tuh sebenarnya orang paham perempuan itu sebenarnya sangat lebih licik dibanding laki-laki. Iya. Harus. Kenapa orang bilang begitu? Perempuan itu bisa di depan laki-laki itu begini, begitu perhatiannya mah Perempuan tuh bisa bilang sayang tanpa rasa. betul Iya. anjir. Apalagi sekarang. Bener nggak? Setuju. Kita perempuan tuh jangan dianggap lemah. Iya. Dia nanti ih si Ima buaya kayak dia kalau dia masih buaya Iya. sebelum Kamu ketemu aku, Hmm. berarti dia belum menemukan penangkar apa namanya? Pawang Belum buaya. menemukan pawang yang sebenarnya Iya. mah. Justru pawangnya orang beb. Iya, benar. Tadi ku teteh masuklah ke kandang buaya. Benar. Iya kan? Makanya Iya. orang ketika begitu ya pernah mengalami orang begitu. Ketika ya udah orang mah gagal ketawa-ketawa we. Justru orang ya nggak sayang, gue mah ngasih effort lu segitu doang men gitu ya. Iya, boleh. Boleh Segitu maksud. doang, gitu. Tadi yang maksud saya itu sebetulnya kan soal cinta itu akan terjadi bertepuk sebelah tangan ketika memang tidak ada korelasinya, tidak ada sinergitas. Iya benar. Lalu yang tadi ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan, yang tidak kita harapkan, itu kan soal seberapa besar gitu rasa ingin memilikinya kan. Iya betul. Jadi yang paling penting itu adalah ketika memilih seseorang dengan kapasitas pemikiran yang bagus, maka itu amat sangat mudah untuk tumbuh kewajiban atau tanggung jawabnya. Betul sekali. Karena kan kalau misalkan punya kewajiban nih, perempuan dengan kewajibannya yang tumbuh, dia akan berupaya dandan sebaik mungkin di hadapan laki-lakinya. Itu tuh bagian dari Jangan kewajibannya. lupa laki-laki kan beli skincare. Iya. Ini mah Beliin pengen baju. cantik. Iya. Tengah Modal. Tengah modal. Mana pikir kabeh jadi beli kudu. Mungkin dia lebih suka dia berbikini. Oke. Bikini kan aku duit beli nama. Iya, atau ini role modelnya Capek. Tarzan gitu. Apa dulu? Soalnya ini terlalu asik loh ngomongin Iya, cinta. ini Sekarang kalau naik pitam ya. Iya, kalau cinta misalnya bertepuk sebelah ya. mau- Emosional. Iya, jadi kalau misalnya udah tahu dia nggak suka mah ngapain aja dikejar Iya kejar. betul. Iya. Tapi Kita berharga, Keles, banyak yang ngantri, beb. Ya kan, kalau kita effort buat orang yang nggak suka sama kita, buat apa? Toh banyak kok orang-orang yang suka kita apa adanya. Ya. anjir. Bener. Tapi maksudnya kalau misalkan mau nih saran dari orang ketika udah tahu nih gelagat cowoknya brengsek atau gelagat cowoknya begini, lu rem dulu deh kalau mau nyari jawaban kejar nggak apa-apa sampai lu tahu di mana titik. Oke, sebenarnya gue nggak salah, dia yang salah. Udah lu bakal yakin deh mau pergi gitu dengan ya udah happy bye lu gitu kan. Masih banyak cowok yang emang harus diperjuangin dengan baik. Saran aku kalau misalkan kalian udah Dalam posisi dalam posisi tidak cinta baik, bertepuk betul, sebelah tangan. dan tidak baik menurut kalian, lebih baik lepaskan karena tidak baik untuk kesehatan mental, apalagi untuk perempuan ya. Kenapa aku bilang perempuan? Karena perempuan itu lebih rentan gitu, karena perempuan bisa sampai gila gitu. Laki-laki juga sebenarnya sama sama, sebenarnya. dan sebenarnya laki-laki akan jauh lebih sensitif sebenarnya daripada perempuan. Iya. Enggak. Cuman rata-rata yang banyak kena mental untuk masalah asmara itu perempuan. Karena apa?
Karena kalau laki-laki tuh nyablak. Dia bisa bercerita kegelisahannya. Sakit hatinya bisa diumbar, diceritakan ke orang. Kalau perempuan kan ada, nggak mungkin, dia paling ke sahabatnya, belum tentu juga sahabatnya mau mendengarnya. Iya benar. Kadang kan kalau perempuan Jadi dia kan disimpan harus aja sendiri. Ke ibunya malu kadang-kadang. Ya itu kelebihan laki-laki itu bisa. makanya banyak perempuan yang kena mental Iya. karena dia nggak ada tempat Tempat. dia Iya, cerita. betul. Karena tempat bercerita. Ke keluarga dia nggak bisa, ke teman merendah temen gimana udah lama pikiran anak gitu. Dia nggak bisa ke temennya, ya dimakan sendiri. Yang itu yang bahaya. mental tuh itu. Jangan pernah kalian mengejat seseorang gara-gara masalah asmara, karena menurut aku asmara itu si ganu gampang gitu ya, tapi lamun geus Bodoh. tenan hate belegu. Oke, ada lagi? Thank you buat Om Bob. Ya, sama-sama. Selalu berterima kasih Ya. karena kalau bukan karena dia kita tidak akan ada. Dialah. Orang marah dan dia lagi gitu. Jadi ingat, mental kalian harus dijaga dan jangan pernah berpikir buruk terhadap manusia atau pasangan. Yang dalam keadaan galau. Jangan berekspektasi lebih. Tetap menjadi orang-orang yang baik. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.